Halo guys, perkenalkan nama saya Aditya dan di video kali ini gue bakal ngebahas kepada kalian gimana sih cara menggunakan AI step by step dengan benar. Gue sendiri adalah seorang tenaga IT yang bekerja di bidang web developer dan gue juga sering kali menggunakan AI dalam pekerjaan gue. Jujur, pribadi gue merasa sangat terganggu melihat banyak-banyak video di sosial media yang membuat kita fear atau ketakutan akan adanya teknologi AI. Ada yang bahas AI bakal ngantiin kerjaan kita. Itu sebenarnya membuat gua kayak kurang serak. Kenapa jarang banget ada video yang mengedukasi orang-orang gimana sih cara membuat AI ini menjadi teman. Instead mereka malah membuat narasi supaya kita ketakutan dengan AI. Gue yakin setelah kalian menonton video ini, at least kalian pasti bisa menggunakan AI lebih bijak dan juga bisa memanfaatkan AI tanpa tertinggal dengan teknologi AI. Video ini gue bagi menjadi 5 step dan setiap stepnya gue akan jelaskan gimana sih rincian-rincian yang harus kalian lakukan supaya kalian benar dalam menggunakan AI. Step pertama adalah gue sebutnya minimum viable toolkit atau MVT. Nah, ini adalah step di mana kita harus memilah AI tools mana yang akan kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Gue kasih contoh kepada kalian. Banyak AI chatbot yang bisa kalian gunakan. Tetapi kalian harus pilih salah satu dari mereka dan dalami expertise atau kalian pelajari satu tools ini supaya kalian bisa memaksimalkan toolsnya. Oke, jadi yang pertama yang harus kalian lakukan adalah cari tahu kebutuhan kalian. Oke. Setelah kalian tahu apa yang benar-benar kalian perlukan, misalnya hari ini saya pengen AI untuk melakukan research, atau saya pengen AI untuk membantu mengatasi masalah codingan, atau saya pengen AI untuk membantu saya membuat desain poster. Oke. Setelah kalian tahu kebutuhan primary kalian atau kebutuhan yang sering kalian gunakan, baru langkah kedua adalah cari dan gunakan 1-3 tools AI yang berkaitan. Jadi langkah kedua, kalian harus cari dan gunakan at least 1-3 tools AI yang berkaitan dengan kebutuhan kalian. Disclaimer dulu, kalian harus menggunakan 1-3 tools ini mungkin kurang lebih 1 kali sehari, 3 hari untuk 3 tools sampai kalian menemukan 1 tools yang benar-benar kalian sukai. Jadi langkah ketiga, kalian adalah gunakan dan pelajari 1 tools. Seperti yang gue bilang sebelumnya, jika kalian ingin menggenerate image nih, kalian punya banyak pilihan kan, ada bisa ChatGPT atau bisa dari Midjourney dan juga bisa jadi dari Leonardo AI. Jadi kalian coba dulu ketiganya dan kalian pilih stick bagusan pakai mana. Dan kalian dalami 1 tools itu. Setelah step pertama ini kalian lewatkan, saya yakin di sini kalian pasti akan menemukan at least 1 AI tools yang kalian bisa gunakan per kebutuhan kalian. Jadi kalian akan punya 1 circle AI yang sering kalian gunakan dan kalian kuasai banget. Setelah kalian menemukan itu, kita masuk ke step 2, yaitu anti capek nulis prompt. Kadang-kadang ketika gue menggunakan ChatGPT ataupun AI lainnya, pasti akan berbasis prompt. Dan prompt yang sama sering banget gue tulis berulang setiap hari dan nge-cut semua waktu gue. Bahkan gue mikir prompt aja bisa sampai 30 menitan. Dan bayangkan setiap hari kita menggunakan AI yang idealnya untuk mempercepat pekerjaan kita, malah kita menambah waktu untuk berpikir di sebuah prompt. Saran gue, kalian bisa store prompt kalian di aplikasi seperti Notion, Notebook, atau lain-lain. Jadi itu tips yang kedua ketika kalian sudah berhasil. Gue yakin kalian bisa menghemat waktu kalian dalam menggunakan AI. Kita masuk ke step yang ketiga. Kurasi update, bukan semua diikuti. Tadi gue sempat bilang kalian harus update masalah AI ini, cuman kalian harus pilih. Karena setiap hari, setiap minggu, setiap bulan pasti akan ada AI news yang mungkin mengganggu kalian. Sebagai contoh misalnya ChatGPT update ke versi 5 misalnya suatu saat. Dan kalian awalnya nggak pernah pakai ChatGPT atau seringan pakai Grok. Nah, ketika kalian semua ikutin, kalian akan terus berganti-ganti tools dan ini memakan waktu kalian buat belajar tools AI yang baru. Jadi saran gua kurasi update-nya dan bukan semua diikuti. Pilih-pilih update yang terbaru. Nice kalian punya update buat AI, cuman kurangi dalam melihat golden opportunity.
Jadi setiap ada sesuatu hal yang bersinar, kalian ikuti. Ada sesuatu hal yang bersinar, kalian ikuti. Itu akan sangat membuang fokus kalian. Jadi kunci untuk bisa update di teknologi sekarang adalah fokus pada satu hal dan dalami hal tersebut dengan matang. Oke. Step keempat adalah kalian bangun sistem belajar tersendiri. Jadi maksud gue di sini, kalian boleh menggunakan tools AI, boleh menggunakannya secara konsumtif atau dipakai sebagai produktivitas. Tetapi kalian harus paham fundamental dari AI-nya juga. Kalian terkadang harus meluangkan waktu kalian, misalnya kalian punya waktu free di weekend. Kalian bisa belajar tentang AI dan teknologi terbaru di waktu tersebut. Setiap minggu gak apa-apa, asal kalian konsisten dan juga kalian bisa menambah istilahnya pengetahuan baru di bidang teknologi. Sehingga ketika nanti ada sesuatu yang baru tentang AI, kalian sudah tahu dan kalian tidak FOMO lagi. Dan kalian sudah membangun fondasi kuat untuk ke era selanjutnya. Jadi kalian akan bisa lebih pede lagi lah dalam menggunakan teknologi AI dan takut akan ketinggalan bisa diminimalisir ketika kalian sudah secara konsisten mempelajari teknologi AI ini. Oke, step yang terakhir supaya kalian benar-benar bisa memaksimalkan kegunaan dari AI ini adalah gunakan AI untuk proyek nyata. Jangan sebatas kalian mencoba. Misal ada AI baru nih, untuk video generation. Kalian hanya mencoba untuk hal-hal lucu. Misalnya buat ginilah, buat gitulah, video ginilah, video gitulah. Dan kalian nggak menggunakan AI-nya untuk proyek nyata. Dan AI itu nggak ngasilin apa. Jadi kalian hanya mencoba-coba saja dan kalian benar-benar tidak menggunakan AI ini untuk real project. Nah, gua kasih contoh gimana sih cara menggunakan AI untuk real project. Semisal kalian adalah seorang programmer kayak gua. Gua ini dulu dapat project freelance dan gue full pakai AI buat planning dan juga buat bantu gua membangun infrastruktur untuk aplikasinya. Jadi gue manfaatin AI-nya untuk membangun desain dari aplikasinya, gue manfaatin AI-nya untuk bantu gue coding, gue manfaatin AI-nya buat bantu memecahkan masalah, buat optimasi codingan, buat tahu hal baru tentang teknologi yang gue pakai, dan ini sangat align. Dan ini sangat membantu gue dalam menyelesaikan proyek gue. Gimana bang, kalau gue belum punya proyek nyata, kalian bisa pakai AI buat bantu kalian belajar. Misalnya kalian nih mahasiswa yang lagi belajar sesuatu dan belum punya pekerjaan atau belum pernah ngambil real project. Jadi bisa banget tuh pakai AI buat latihan untuk membuat real project yang bantu solve kalian. Kalian bisa gunakan AI, misal ada lomba tertentu. Ada lomba tertentu yang mengharuskan kalian untuk membuat case study yang bersifat real project. Kalian bisa gunakan AI untuk membantu tersebut. Inti dari step kelima ini, jangan pernah atau minimalisir lah kalian menggunakan AI untuk sekedar mencoba-coba doang. Oke guys, jadi itu dia video step by step yang harus kalian lakukan, roadmap yang harus kalian lakukan menggunakan AI secara benar, versi gua pribadi. Disclaimer dulu, ini mungkin bukan cara yang terbaik. Setiap orang punya caranya masing-masing, jadi ini hanya gue nge-share gimana cara gue memaksimalkan AI supaya kalian nggak jadi orang yang konsumtif AI, kalian nggak menjadi orang yang malah lebih bodoh karena AI. Gue ingin kalian menjadi orang yang bisa lebih bijak, lebih baik, lebih pintar menggunakan AI dan bisa membantu kehidupan kalian. Oke? Jadi di channel ini gue kedepannya akan membahas seputaran teknologi, baik itu teknikal maupun non-teknikal yang akan mempermudah hidup kalian. Karena gue yakin di masa depan nanti industri yang akan berkembang pesat dan akan menjadi pondasi dari zaman ke depan adalah teknologi. Gue Adit pamit undur diri dan terima kasih sudah menonton.